Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi berjumpa dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama saya Muhammad Qasim. Jadi insan yang beriman. Pembelajaran kita kali ini adalah penyebaran Islam di Indonesia. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran tokoh ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis sejarah perkembangan kesultanan di Indonesia. Nah, masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Islam di Sulawesi Selatan sebagai daerah kita sendiri. Pembelajaran kali ini akan kita coba menggali bagaimana sih proses terjadinya atau masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Sahabat yang beriman, mari kita lihat beberapa foto atau cuplikan gambar berikut ini. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira menurut sahabat, pernahkah kita berkunjung ke tempat ini? Oke, gambar yang kedua kita lihat. Nah, kira-kira gambar ini adalah gambar apa ya? Dan apakah kita pernah berkunjung ke tempat ini? Sahabat-sahabat sekalian, gambar yang ketiga, coba kita perhatikan. Nah, menapaki sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, tentu kita tidak akan pernah terlepas dari 3 orang yang paling berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan itu sendiri. Mereka bertiga berasal dari Minangkabau, yaitu yang pertama Dato' Ritiro, Dato' Patimang, kemudian yang ketiga adalah Dato' Ribanda. Ketiga orang ini memiliki peran masing-masing dalam proses penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan di abad ke-16. Nah, mari kita lihat bagaimana sih peran ketiga ulama ini di dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Yang pertama, kita coba lihat Dato' Ritiro. Dato' Ritiro memiliki nama asli Nurdin Aryani atau Abdul Jawad dan bergelar Khatib Unsur. Pada perkembangannya, Dato' Ritiro menyebarkan agama Islam di Kerajaan Tiro, daerah Bulukumba. Raja pertama dari Kerajaan Tiro yang memeluk agama Islam adalah Launrum Daeng Biasa yang menjabat tahun 1595 sampai dengan 1620. Setelah Launrum Daeng Biasa ini memeluk agama Islam, maka Kerajaan Tiro dan raja-raja yang ada di sekitarnya menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Pendekatan yang dilakukan oleh Dato' Ritiro dalam penyebaran agama Islam yaitu dengan menggunakan pendekatan tasawuf yang bermazhab Sunni. Mengingat bagaimana kondisi sosial masyarakat di daerah Kerajaan Tiro pada saat itu membutuhkan pemahaman-pemahaman tasawuf, sehingga Dato' Ritiro menggunakan pendekatan tasawuf dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Sehingga ajaran-ajaran agama Islam mudah diterima oleh masyarakat sekitar karena hampir sama dengan pemahaman-pemahaman yang dipahami pada saat itu. Kemudian yang kedua kita coba lihat yaitu Dato' Patimang yang bernama Datuk Sulaiman dan bergelar Khatib Sulu. Pada saat itu, dalam penyebaran
agama Islam, Datuk Patimah menyebarkan agama Islam di daerah Kerajaan Luwu yang merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan dan memiliki pengaruh yang besar bagi kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Datuk Luwu pada Kerajaan Luwu yang paling pertama memeluk agama Islam yaitu Datuk Lapatiwari Daeng Parabu pada 4 sampai tanggal 5 Februari tahun 1605. Dengan bergabungnya atau memeluknya agama Islam, Datuk Lapatiwari Daeng Parabu, agama Islam dijadikan sebagai agama kerajaan, kemudian mengajak raja-raja sekitarnya untuk memegang Islam. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu tauhid, mengingat bahwa masyarakat Luwu pada saat itu, Kerajaan Luwu, masyarakat yang ada di Kerajaan Luwu pada saat itu telah menganut paham-paham animisme yang melekat di dalam pemahaman masyarakat pada saat itu. Sehingga dengan pendekatan ilmu tauhid yang dikembangkan oleh Datuk Patimah, sehingga masyarakat dengan mudah memahami ajaran Islam itu sendiri, sehingga ajaran agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Luwu dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu Datuk Ribandang atau Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara ini. Nah, pada saat itu setelah Datuk Patimah dan Datuk Ribandang berdakwah di Kerajaan Luwu, maka Datuk Ribandang memilih untuk menuju ke Kerajaan Goa dan Kerajaan Talok yang merupakan kerajaan kembar di Sulawesi Selatan pada saat itu untuk dijadikan sebagai sarana dakwah atau daerah dakwahnya. Maka pada saat itu Raja Goa yang pertama memeluk agama Islam yaitu Imanggarangi Daeng Mandragia. Kemudian Raja Talok yang pertama yaitu Walingkan Daeng Mayori. Pendekatan yang dilakukan di dalam penyebaran agama Islam di wilayah Kerajaan Goa Talok yaitu menggunakan pendekatan ilmu fikih, karena mengingat sosial kultur masyarakat Goa Talok pada saat itu lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang notabene-nya membutuhkan pemahaman-pemahaman ilmu fikih yang lebih luas. Contoh halnya misalnya nyabung ayam, berjudi, dan lain sebagainya. Sehingga pendekatan yang dilakukan oleh Datuk Ribandang supaya Islam mudah diterima pada masyarakat Goa Talok pada saat itu yaitu dengan menggunakan pendekatan ilmu fikih. Nah, Imanggarangi Daeng Mandragia adalah raja pertama yang memeluk agama Islam dari Kerajaan Goa, diberikan gelar yaitu Sultan Hasanuddin. Pada tanggal 9 November 1607, Sultan Hasanuddin melakukan dekret kerajaan dan menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan, dan masyarakat Goa dan Talok pada saat itu memeluk agama Islam secara besar. Nah, di awal tadi kita lihat gambar ini. Ini adalah jejak sejarah Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam yang merupakan jejak sejarah peninggalan dari Kerajaan Goa Talok yang menjadi kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua adalah Masjid Al-Hilal Katangka, merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Sultan Hasanuddin dalam perkembangan Islam di Sulawesi Selatan.
Kemudian yang ketiga adalah Masjid Tua Jahra'il yang berada di Alahuang, Kabupaten Sidrap, menjadi bukti sejarah bagaimana Islam yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Aceh Tampara, berkembang sejak itu. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam beriman, salam berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.